bukan berarti topik itu saja yang kita buka kitabnya, kita buka bukunya, literaturnya. Bukan hanya yang kita topik yang kita dapat saja kita pelajari, tapi topik-topik yang didapat oleh teman-teman juga kita baca juga supaya jalan jalan diskusinya. Nah, seperti Pak Syahri Al-Asar tadi ditanyakan, apa perbedaan mendasar? Ya tadi kalau ditanya itu perbedaan mendasarnya, perbedaan mendasar filsafat itu kan pemikiran spekulatif. Kalau ilmu itu kan pemikiran empirik. Nah, itu kan perbedaan mendasarnya itu. Nah, jadi dikaji itu, cari bukunya, nah, nanti bisa dijadikan jurnal soal itu. Mata kuliah, misalnya mata kuliah apa itu hadis, mata kuliah tafsir, bisa menjadi jurnal juga itu. Jadi apa topik yang Bapak dapat di mata kuliah lain itu bisa dijadikan jurnal. Jadi akan kaya dengan jurnal dan itu juga akan menjadi kurikulum kita nanti di doktor, di apa itu di promosi. Di promosi itu banyak informasi yang perlu dimasukkan. Nama lengkap, tugas, istri, mertua, anak, karya, itu karya tulis, itu masuk. Jurnal ini, judulnya ini, jurnal ini, banyak sekali. Nah, itu dan seterusnya. Kalau buku Prof yang pernah ditulis apa bisa dimasukkan dalam sisi juga Prof? Apa tuh? Misalnya buku, kita menulis buku, apakah dimasukkan juga nanti dalam sisinya itu, kurikulum kitanya itu? Ya buku-buku masuk juga, buku apa yang Bapak Ibu pernah tulis masuk di kurikulum kita nanti. Walaupun sebelum kuliah dokter ini Prof. Ya. Apakah maksudnya begini tanya, ya mungkin di luar konteks. Misalkan kita sudah pernah menulis buku sebelum kuliah dokter, apakah itu dimasukkan juga dalam kurikulum kita? Bisa, yang penting buku itu pernah ditulis. Asal kita yang menulis, jangan bukunya orang dikasih masuk di situ. Ya tidak lah Prof. Biar tahun berapa, masukkan saja. Masukkan sebagai kekayaan intelektual namanya kan. Kekayaan intelektual bahwa pernah menulis buku. Waktu di zaman Umar bin Khattab dulu jadi khalifah, itu kalau ada guru menulis buku, ditimbang itu bukunya berapa kilo. Kalau bukunya 1 kilo atau 2 kilo diganti emas dulu juga. Kayak raya. Terlambat lahir saya Prof. Itu terlambat lahir. Sekarang bagaimana sekarang? Prof mau nanya maaf. Itu sejarah Umar bin Khattab mensejahterakan guru. Tidak perlu susah dengan tempat tinggal. Nanti disiapkan rumah dinas. Nah, itu sekarang ini guru-guru di mana mau tinggal ini? Apa kita mau kendarai? Tapi alhamdulillah sudah karya yang pernah ditulis dulu. Ya, nanti biar promotornya kan promotor akan baca nanti, biar promotornya banyak membaca karya-karya tulis. Seorang promopendus ya, promopendus itu masukkan semua karyanya, silakan. Bagus itu. Apalagi kalau kita kalau mata kuliah ini tidak terbatas, tidak terikat. Tapi harus bercinta ya, mata kuliah mau terkreditasi, tetapi kalau mau doktor ya tidak boleh kalau bukan minimal Sinta 2. Jadi harus Sinta 2 ke atas. Kalau Sinta untuk 2 makalah aja Prof harus bercinta juga? Tidak perlu. Apa saja biar yang penting jurnal resmi ya, biar belum ada cintanya. Mungkin cinta bisa, cinta buku, cinta ilmu, tapi cintanya terbatas ya. Biar bukan cinta, biar belum terakreditasi, biar lokal, biar apa? Kalau mata kuliah ini tidak diberikan aturan batas harus ini harus itu, enggak, bebas saja. Yang penting jurnalnya ada. Jurnal apa saja. Makanya saya katakan di Unism ini, di PAI S2 ada jurnal Iqra. Barangkali Ibu Rahma sudah pernah menulis ya di Iqra itu.
di S3 Urwal Tuloska. Itu bisa juga dibawa ke UIN, coba lihat apa namanya jurnalnya UIN, bawa ke sana. Nanti bagus kalau kita orang Unismo misalnya menulis jurnal di luar Unismo. Dan orang UI misalnya menulis jurnal di jurnalnya Unismo, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tetap mau menulis di jurnal Unismo, tidak apa-apa juga. Kalau untuk mata kuliah ini tidak terikat, ya. Nanti kalau dokter tapi mulai dari sekarang kalau mau mempersiapkan untuk dokter, mulai dari sekarang bisa menulis yang bersinta, minimal Sinta 2 sampai kepada Scopus yang internasional, bertaraf internasional. Silakan. Prof terakhir Prof mau nanya, apa ketika kita mengupload jurnal itu harus individu Prof, tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain? Bagaimana? Apa tuh? Jurnal Prof, apa harus sendiri atau bisa berkolaborasi dengan orang lain? Karena bisa berdua, bisa bertiga. Misalnya Rahmawati Ibu mau bermitra dengan Pak Azhar misalnya, bisa. Tapi harus teman sekelas ya Prof? Bisa, enggak mesti. Karena ini Prof, kebetulan kan suami juga lagi penyelesaian S3 di Malang, jadi ya, supaya lebih irit. Bisa ya. Bisa dengan orang lain, dan bisa biar bukan teman kelas, biar teman dari luar, bisa. Karena kalau suami istri kan Prof ngirit biaya kalau Nah, cuma kalau dihitung kreditnya itu dibagi. Kalau penulisnya 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau tidak membutuhkan kredit ya bagus itu kalau kolaborasi dengan orang lain. Kalau sekarang ini itu keuntungannya kalau kita masukkan dosen, ya saya mau masukkan itu keuntungannya akreditasinya tinggi. Bahwa dosen dan mahasiswa itu menulis jurnal kolaboratif ya bersama dengan termasuk penelitian juga. Jadi misalnya nanti ada meneliti disertasi, mungkin nanti di hasil kita menulis penelitian, meneliti berdua misalnya atau bertiga, itu materi-materinya ditulis, kita berikan judulnya lain judulnya. Tetapi kalau sudah masuk di disertasi, tidak bisa lagi 2 orang, tetap harus 1 orang, dan judulnya tidak bisa sama dengan hasil penelitian bersama, sehingga disertasi itu adalah judulnya sesuai dengan apa yang kita mau tulis, dan 1 orang penulisnya. Tidak bisa 2 orang kalau disertasi. Tapi kalau penelitian bisa 2 orang. Meskipun sebagian isi dari disertasi itulah hasil penelitian yang kita tulis bersama, bisa. Itu dari kaitannya dengan bagaimana mahasiswa itu punya karya bersama dengan dosennya. Karena kalau dosen meneliti bersama mahasiswa itu nilainya tinggi. Dosen mengadakan pengabdian masyarakat dengan mahasiswanya itu nilainya tinggi. Dosen menulis jurnal bersama mahasiswanya itu nilainya tinggi. Jadi memang perlu untuk jurnal-jurnal bisa memasukkan bersama teman dan juga dosennya. Nah, silakan, apa lagi? Izin bertanya, kalau untuk jurnal proceeding begitu, Prof, bagaimana? Jurnal apa tuh? Jurnal proceeding. Proceeding itu buku hasil seminar ya. Jadi proceeding seminar, nanti panitianya membukukan itu makalah-makalah yang dimasukkan, itu proceeding seminar. Jadi bukan jurnal. Dia menjadi semacam model buku, tetapi di dalam tulisan itu banyak orang yang menulis. Makalah-makalahnya diedit, kemudian dijadikan buku. Itu proceeding seminar. Nah, kalau kita ada di dalamnya situ, itu dapat nilai juga, tinggi nilainya. Misalnya kita seminar pendidikan, panitianya mengundang 3 orang atau 4 orang pemakalah. Nah, makalahnya